Bapak sekalian, jamaah salat maghrib saudara salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan tersebut senantiasa marilah sama-sama kita menaikkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk hamba-hamba yang senantiasa bersyukur bersama Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat yang senantiasa istiqomah dalam sunnah dan jalan. Semoga kita termasuk hamba-hambanya senantiasa mendapat usaha dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa, Ahad malam Senin kita dengan Alim akan berhadir dengan kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Abdul Wahid. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, menjaga kesehatan beliau, dan memberikan istiqomah sehingga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Untuk itu waktu kita akan diserahkan kata dan surah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. الفاتحة حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأصوله وفروعه شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن قاسم الوزي والإمام العلامة محمد بن حسين والمعلم هذا الكتاب الشيخ محمد يونس الشيخ محمود يونس ولجميع مشينا التي تكون في مقبرة سداكري والتي تكون في مقبرة بتبتا والتي تكون في مقبرة بني وجر والتي تكون في مقبرة بدر أن الله تعالى يحمينا بحماياتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Al-Fatihah yang ketiga yang terakhir ini kita khususkan kepada seluruh jamaah yang hadir ataupun yang di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahiran wa batinan, dan juga tidak lupa kepada segenap para donatur Masjid Darussalam ini juga semoga Allah diberikan kesehatan lahiran wa batinan. Semoga seluruh hajat-hajatnya Allah kabulkan. Seluruh yang jamaah-jamaah kita yang lagi sakit oleh Allah angkat penyakitnya, disehatkan sedia kala, dan apabila mereka dalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah diberikan jalan keluar dengan jalan keluar yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada anak-anaknya, keluarganya dan istrinya, semoga menjadi anak-anak yang saleh dan saleh dan istri yang saleh yang taat kepada Allah dan Rasul. Seluruh biaya hidupnya Allah tanggung, seluruh biaya pendidikannya Allah permudah. Bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini bermujalasah bersama untuk melaksanakan solat Maghrib bersama-sama dan mengikuti taklim kajian fikih. Semoga bapak-bapak yang duduk pada malam hari ini menjadi pelebur dosa-dosa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'amadana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Kita sudah mempelajari kemarin tentang syarat-syarat solat. Sebelum masuk solat ada 5. Terus juga kita mempelajari tentang rukun solat. Rukun solat itu bermacam-macam ulama, Pak. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17 rukun solat, ada yang mengatakan 20. Perbedaannya di mana? Perbedaannya semuanya hampir sama. Cuma perbedaannya seperti tumakninah dipisah. Kalau yang 13 tumakninah disatukan dalam penyebutannya. Masih ingat rukun sholat ada berapa? Lupa. Kalau lupa kita ingatkan lagi. Kita ambil yang paling sedikit aja ya. Kita kalau di Fathul Qorib itu kan ada 18. Kita ambil di kitab Al-Fiqhul Wadi ini ada 13. Sama saja sebenarnya. Kenapa kita ambil yang paling ringkas? Karena penyebutannya sama, cuma hanya disatukan saja. Pertama, rukun sholat itu harus niat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Cara niat yang kemarin sudah diajarkan. Kalau fardu, setidaknya ada 3 perkara yang harus kita lakukan ketika niat. Yang pertama menyebutkan fardunya, yang pertama menyebutkan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Sholat, usalli. Kemudian menyebutkan fardunya, kemudian waktu sholatnya, nama sholat yang akan kita lakukan. Usalli fardhu dhuhri, usalli fardhul isya'i. Itu kalau fardu. Enggak nyebutin arba'ah, enggak apa-apa, enggak nyebutin salasa, enggak apa-apa. Yang penting minimal ini kita bicara minimal, menyebut hanya 3 saja. Kalau sunnah cukup 2. Cukup 2 pekerjaannya dan sholatnya. Seperti istisqa, sholat istisqa, sholat tahiyatul masjid, ya itu kalau sunnah. Terus pertama adalah niat. Itu adalah rukun sholat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Panjenengan sholat cukup Allahu Akbar. Kalau nggak ada takbiratul ihramnya, yang disebut takbiratul ihram, takbir Allahu Akbarnya. Allahu Akbar, bukan yang angkat tangannya, tapi takbiratul. Panjenengan angkat tangan tapi tidak mengucap takbiratul ihram, nggak masuk rukun. Nggak masuk. Walaupun tidak angkat tangan, tapi panjenengan mengucapkan Allahu Akbar, sah. Karena nanti angkat tangan itu masuk kepada sunnah. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Kemarin ada yang bisa jawab? Sesuatu yang halal, kemudian setelah masuk takbir pertama, semua yang halal itu haram dilakukan ketika makan halal tidak apa? Halal, tapi ketika sholat menjadi haram. Dipaksa makan, batal. Minuman ini halal tidak Pak? Ketika sholat haram. Ya, mentang-mentang jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih haus? Lanjut.
Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi kalau khutbah nggak apa-apa minum. Ada keterangannya di dalam kitab I'anatul Talibin. Kalau khutbah lagi duduk rakaat khutbah kedua atau sebelumnya, ya apa-apa, ada keterangan di dalam kitab I'anatul Talibin. Terus itu yang kedua, disebut dengan takbiratul ihram karena sesuatu yang halal ketika sudah takbir pertama itu menyebabkan keharaman ketika kita kerjakan. Kalau takbir yang kedua, Allahu Akbar ketika ruku, itu bukan takbiratul ihram lagi, tapi takbir intiqal. Takbir perpindahan. Pindah kepada ruku, pindah kepada i'tidal, pindah kepada sujud, ya. Pada tahiyat, duduk di antara sujud dan sebagainya. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Sudah hafal? Kira-kira sudah hafal tiga ini? Berdiri bagi yang mampu. Kalau enggak mampu, duduk. Kalau enggak mampu duduk, miring. Kalau enggak mampu miring, terlentang. Enggak mampu terlentang, enggak, masih kedip-kedip Pak. Kedip-kedip, masih mampu kedip. Isyarat mata. Enggak bisa isyarat mata karena KO. Sudah KO, badannya sudah KO. Disuruh menghayal lewat akalnya. Nah, sumpamanya. Ini menandakan kewajiban sholat selagi masih berakal di dalam Kitabul Qorib, maka mesti dikerjakan. Sujudnya ya nggak gimana ya, kalau lagi nggak gede sudah nggak bisa Pak. Tapi di sini masih normal, kan banyak Pak. Dia lagi apa ya, kalau di ICU sudah nggak bisa gerak? Koma. Kalau sudah koma, kadang badannya koma Pak. Stroke, matanya sudah stroke, tapi akalnya jalan kemana-mana. Nah itu sholat, akalnya saja yang disuruh sholat oleh ulama. Menandakan betapa pentingnya sholat. Sholat ini beda Pak dengan pekerjaan yang lain. Beda dengan pekerjaan yang lain. Kalau puasa, ya puasa aja. Diperintahkan oleh Allah ya puasa. Zakat ya diperintahkan zakat sama Allah. Haji ya diperintahkan haji. Tapi kalau sholat berbeda Pak. Nabi Muhammad dijemput oleh Allah. Siapa yang jemput? Apa itu yang jemput? Buraq. Disuruh menghadap kepada Allah. Yang disebutkan Isra Mi'raj. Isra perjalanan dari Mekah ke Aqsa ke langit disebut dengan Mi'raj. Kalau puasa ya tinggal turun ayat aja Pak. Tinggal turun ayat. Tapi kalau sholat, pentingnya sholat ini tidak sekedar turun ayat, tapi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijemput dengan malaikat Jibrilnya, dijemput dengan Buraqnya, kemudian tidak cukup untuk ke Palestina. Apa sekarang Gaza? Mesti langsung Gaza kan? Terus dinaikkan Mi'raj yang disebut oleh kita disebut dengan Mi'raj, yaitu naiknya ke langit untuk menerima sholat. Itu pentingnya Kenapa sampai begitu banyak polanya turunnya sholat itu? Bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Ini adalah puncak ibadah, pengabdian, penghambaan kita kepada Allah berada di puncak di dalam sholat. Jadi terus yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Yang empat. Tadi 3 mampu berdiri, yang 4 membaca Fatihah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang merubah ayat, menghilangkan Bismillah, tapi dia meyakini bahwa Bismillah sebagian daripada Fatihah, tidak sah salatnya. Orang yang mengurangi orang yang mengurangi hurufnya, mengurangi tasdidnya, menambahkan tasdidnya, menambahkan ra-nya dan sebagainya, tidak sah. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Itu yang ada, yang Al-Quran sebagaimana mestinya saja. Terus yang kelima, ruku' ma'at tuma'ninati.
Kalau di Fathul Qoribnya ruku itu beda, dihitung nomor 5. Tumakninah dihitung nomor 6. Sehingga kalau di Fathul Qorib itu menjadi 18. Karena tumakninah sama ruku dipisah. Kalau di sini disatukan karena pekerjaannya sama. Ruku, habis ruku tumakninah itu nomor 5. Ruku tumakninah. Membaca subhan rabbil azim tidak perlu. Kalau buru-buru nggak baca nggak apa-apa. Maksudnya ini kita hanya bicara rukun. Tapi kalau kita baca malah mendapatkan kesunahan. Artinya kita harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Nanti kirain kalau nggak baca subhanallah atau subhan rabbil azim seakan-akan itu tidak sah. Tidak demikian. Yang rukun itu adalah ruku beserta tumakninah. Tumakninahnya ya sesuaikan, Pak. Sesuaikan. Tumakninah itu yang disebut dengan tumakninah adalah sukunu baina harakataini, berdiam di antara dua gerakan. Satu, berdiam dulu. Nah, ini satu gerakan, diam. Diam itu namanya tumakni. Jadi kalau tarawih, Allahu Akbar, diam sebentar, sami Allah. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah, berarti tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Ya cuma itu kan salat sunnah. Ya sayang Pak, enggak dapat pahala. Jadi ada sedikit saja karena di dalam Al-Quran pun ada 3 bacaan. Ada yang cepat disebut dengan tadwir. Yang cepat disebut dengan hadr. Kalau pelan disebut dengan tahqiq. Seumpamanya imamnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu namanya di dalam kitab ilmu Quran, ulumil Quran, itu disebut dengan tahqiq. Ada yang hadr itu Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu hadr. Kalau yang at-tadwir itu di antara tengah-tengahnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Jadi panjenengan di sini mau pakai yang mana aja silakan, yang penting jangan ngurangi huruf. Maksudnya kalau cepat, panjangnya juga tidak seperti yang ngaji tahqiq. Kalau kan beda dengungnya. Innalladzina, ini yang cepat seperti itu. Sesuaikan dengan kecepatannya. Kalau speed 200 ya berarti sebentar itu namanya sudah panjang. Ya, lanjut. Jadi tumakninah itu rukun. Tumakninah adalah rukun. Jangan sampai ditinggalkan. Ini kita bicara terutama fardu karena menyebabkan sah dan tidaknya sholat. Rukun menyebabkan sah dan tidaknya sholat. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah abad bisa diganti dengan sujud sahwi ketika tidak dikerjakan. Hayat tidak perlu. Tapi kalau rukun sekali tidak dikerjakan harus diganti di akhir. Tanpa tidak cukup diganti hanya dengan sujud sahwi. Terutama apabila rukun yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram dan niat, itu tidak bisa diganti, Pak. Harus sholat kembali. Kalau yang ditinggal adalah niat dan takbiratul ihram. Tapi kalau ruku bisa ditambahkan lagi, lupa sujud bisa ditambahkan lagi sebelum salam atau setelah salam sekalipun lupa. Yang penting jaraknya tidak lama, bisa diganti kemudian diakhiri dengan disunahkan untuk sujud sahwi. Kita lanjut. I'tidal ma'at tuma'ninati. Yang keenam, i'tidal. I'tidal itu yang berdiri begini tuh, Pak. Setelah ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu namanya ruku. Yang nomor 6 adalah i'tidal. I'tidal itu rukun. I'tidal itu seperti apa? Berdirinya harus sama ketika kita mau sholat sebelumnya.
Ketika kata takbiratul ihram begini, Allahu Akbar. Yang sempurna memang harus ketika sami Allah harus tegak sama seperti awal kita bukan itidalnya malah seperti ini. Harus sama ketika kita takbiratul ihram memulai salat pertama. Itu yang sempurna. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7, sujud 2 kali. As-sujudu marrataini ma'at tuma'ninati fihima 'alal aqda'is sab'ah. Sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Habis itidal itu kan sujud, Pak ya. Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan ya. Tidak ada di ajaran kita di Syafi'i mau sujud angkat tangan. Allahu Akbar, tidak perlu. Karena yang sunnah itu mau ruku sama bangun itidal ya, mau itidal sama bangun ruku itu disunnahkan. Tapi kalau mau sujud Allahu Akbar sujud nggak perlu angkat tangan. Dan sujudnya 2 rakaat beserta menyentuhnya 7 anggota. Apa saja 7 anggota? Jidat, kening, kedua tangan, kedua lutut, kedua telapak mata kaki. Makanya ada di dalam kitab Kasyifatus Saja itu Pak, tidak diperkenankan kita mengangkat dua-duanya dalam ketika sholat. Saya contohkan. Di dalam kitab Kasyifatus Saja itu Pak, ketika sujud tidak boleh. Malah kalau angkat dua-duanya begini, itu mengatakan tidak sah. Kalau ini menurut kita Kasyifatus Saja. Kita tidak bicara dari ulama lain karena berbeda juga di dalam Syafi'i. Ini yang Syamil Al-Hadrami disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ketika sujud, ini kan lagi harus diginiin, Pak. Kenapa? Karena telapak kaki dan kayak tersentuh. 7 anggota. Ini 1, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan hanya kaki, tapi telapak kaki. Dan telapak kaki itu menghadap kiblat. Begini, ya. Nah, kalau mau panjenengan mau angkat satu aja, nggak boleh berbarengan. Nggak boleh berbarengan. Kalau ada yang berbarengan, ya ngikutin yang paling ketat saja. Kalau mau ngangkat satunya masih nempel, setelah satunya turun, satunya baru diangkat lagi. Itu menurut kitab Kasyifatus Saja. Kalau terus untuk kening ya. Kening itu kalau seumpamanya ada rambut yang menutupi kening kita. Ada ulama mengatakan tidak sah. Ada ulama mengatakan sah yang kalau hanya 3 helai rambut atau yang sebagian rambut kalau kepala keningnya lebar tapi masih ada sebagian yang menyentuh tempat sujud maka hukumnya sah. Jangan ikut yang itu aja Pak, jangan yang dipersulit kalau urusan itu. Takut di kantor nggak pakai peci ya, rambutnya panjang tapi saya lihat rambutnya pendek-pendek. Malah Ustaz Watoni ke belakang rambutnya. Terus sujud itu Pak bukan hanya menempelkan saja. Seandainya ditaruh kapas di bawah tempat sujud itu, seakan-akan ada bekas di tempat tisu atau apa namanya kapas. Ada lampet apa? Bekas. Ya, ada bekas bahwa kita dalam keadaan bersujud. Bisa dipahami? Jadi bukan hanya meletakkan saja, tapi bukan beginiin juga, Pak. Enggak. Letakkan dahi itu ke bawah, seakan-akan kalau ada kapas di bawahnya,
ada benjolan dahi di kapas tersebut ketika dilihat oleh kita. Bisa dipahami? Terus itu nomor berapa ya? Nomor 6, 7. Sekarang nomor 8. 8, duduk di antara dua sujud. Sujud, tadi dua sujud kan? Nomor 7. Nomor 7 itu duduk di antara dua sujud, sujud di antara sujud 2 kali. Sekarang duduk di antara dua sujud. Dan biasanya jenengan baca apa itu? Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jenengan gak baca gak apa-apa Pak, yang penting tumakninah. Karena duduk beserta duduk di antara sujud beserta tumakninah, beserta diam. Setelah panjenengan sujud, duduk diam saja, sah. Tapi yang paling utama adalah kita membaca zikir atau doa. Rabbi ufirli warhamni, Rabbi ufirli, ampunilah diriku. Terus warhamni, rahmatilah aku. Wajburni, benahi keadaanku. Keadaan yang kurang enak benahi. Keadaan yang kurang makan kasih makan. Keadaan yang imannya kurang kuat kuatkan. Itu wajburni. Terus warfa'ni, angkatlah derajatku. Terus warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Wahdini, berikanlah petunjuk bagiku. Wa'afini, dan sehatkanlah aku. Terus wa'fu anni, dan ampunilah aku. Itu doa yang luar biasa. Zikir yang paling utama adalah ketika kita berzikir di dalam sholat. Doa yang paling istijabah adalah doa ketika kita membaca di dalam sholat. Terus kita lanjut dulu. Yang ke-9 adalah al-julusu. Tadi yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud beserta tumakninah. Jangan lupa beserta tumakninahnya, karena tumakninahnya ini merupakan rukun juga Pak. Itu yang ke-8. Yang ke-9, al-julusul akhir, yaitu duduk terakhir. Duduk terakhir itu rukun. Kalau duduk yang pertama itu tidak apa-apa Pak. Kalau duduk yang tasahud awal itu sunnah. Sunnah. Tapi kalau duduk yang terakhir itu rukun, wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak sah. Terus yang ke-10, at-tasahud fihi, tasahud. Yang ke-10 adalah tasahud. Ini tasahud akhir ini. Paling sedikitnya tasahud itu at-tahiyatu lillahi, salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu sudah cukup. Itu tasahud. Tasahud. Yang wajib itu adalah tasahud akhir. Ini paling sedikitnya tasahud. Paling sempurnanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang paling sempurna. Jadi yang 10 itu. Yang ke-11, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah tasahud akhir tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, itu paling pendek. Paling panjangnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu nomor 11. Nomor 12, at-taslimah, memanggil salam pertama.
Assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah cukup. Tanpa mengucapkan Assalamualaikum yang kedua. Karena yang dianggap rukun adalah yang Assalamualaikum warahmatullahi, langsung bangun, lari. Sudah cukup. Tapi nanti salam kedua adalah sunnah. Artinya panjenengan yang masbuk ketika imam Assalamualaikum itu sebenarnya sudah selesai imam. Panjenengan naik tidak apa-apa. Kalau mau sempurna nunggu sampai salam yang kedua. Yang ke-13, tartibul arkan kama dzakarna. Tertib tersusun seperti kami sebutkan. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram ya. Itu jangan dibalik, takbiratul ihram jangan dibalik terus baca Fatihah ya. Kemudian baca Fatihahnya sebelum niat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus habis selesai Allahu akbar. Harus baca Fatihah lagi. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dan Fatihah itu berada urutannya setelah takbiratul ihram. Berarti sudah tahu 13. Kalau di dalam kitab yang kita kaji ditambah satu lagi, yaitu niat keluar dari sholat sebelum salam, niat keluar dari sholat. Setelah salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, saya niat keluar dari sholat. Ya Allah, saya niat selesai sholat. Itu kalau di dalam kitab yang kita kaji, di dalam kitab Fathul Qorib. Sehingga ada 18 rukun. Kalau tadi ada 13 rukun. Jenengan pakai yang 13 saja. Terus kita bahas sebentar. Wassalatu wasunanuha qabla dukhuli fiha say'ani. Dan adapun sunnah-sunnah salat sebelum masuk salat ada dua perkara. Pak. Sunat kita kerjakan sebelum melaksanakan salat. Ada dua perkara. Apa? Yang pertama adalah apa itu adzan? Yang pertama adalah adzan. Adzan itu secara bahasa al-i'lamu, pemberitahuan. Adzan itu sebenarnya secara bahasa al-i'lamu, pemberitahuan. Tapi kalau secara syariat dzikru mahsusun, yaitu zikir yang khusus yang tertentu li'ilami bidukhuli waqti sholatil mafrudati, untuk memberitahu bahwa sudah masuk waktunya sholat fardu. Kalau lafadznya Allahu Akbar ya, takbir 4 kali ya. Allahu Akbar. Jangan sampai disambung 4 kali Pak. Soalnya ada lomba adzan di rumah waktu maulid. Allahu Akbar. Bingung dia mau berhentiin. Lomba adzan tapi disambung. Bentar. Dia ingat takbiran ternyata. Jadi takbir 4 kali itu dipisah. 2 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus asyhadu an la. Berapa kali? Terus asyhadu anna. Ada keterangan ulama nih Pak. Kalau panjenengan amalkan, insyaallah jauh dari buta, jauh dari ketarak. Mau tahu apa itu keterangannya? Nggak mau? Mau? Tapi sebelum itu izinkan saya minum dulu. Bismillah. Panas ya? Ternyata panas. Ketika nyampe asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, panjenengan jawab. Biasanya jawab di mana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab sama jenengan, marhaban bihabibi Muhammadin qurrati aini, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah.
Kemudian setelah itu panjenengan kecupkan kedua kedua jempol. Kemudian ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya gimana? Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdullah. Muhammad putranya Abdullah. Marhaban, selamat datang, bihabibi kekasih, wa qurrati aini penyedap mata. Siapa? Muhammad ibni Abdullah, ialah Muhammad putranya Abdullah. Kemudian dikecupkan kedua jempolnya ke bibirnya. Kemudian ini biasanya dikerjakan oleh orang-orang soleh. Terus setelah itu asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah. Apa artinya? Marilah kita salat. Terus setelah hayya 'alas shalah berapa kali hayya 'alas shalahnya? 2 kali. Setelah 2 kali apa lagi? Hayya 'alal falah. Jadi Pak, hayya 'alas shalah dulu baru hayya 'alal salatlah dulu, hayya 'alal falah artinya kemenangan, kesuksesan, keberuntungan. Hayya 'alal falah. Kata ulama, la tabhas 'anis sa'adah wa anta lam tusalli. Jangan engkau bicara tentang kebahagiaan tapi engkau tidak pernah solat. Di dalam azan lebih dulu hayya 'alal falah apa hayya 'alas shalah? Hayya 'alas shalah. Maka tidak akan ada hayya 'alal falah kalau kita belum membaca hayya 'alas shalah. Artinya kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dengan syarat kita hayya 'alas shalah. Itu penting salat. Penting salat. Maka dari situ di susunan azan saja sudah ada indikasi bagaimana pentingnya keberuntungan. Sebelum keberuntungan itu didapatkan harus kita melakukan hayya 'alas shalah. Makanya di hadis-hadis itu ketika baik solat kita maka baik seluruh amalan-amalan kita. Tapi kalau jelek solat kita maka jelek pula perilaku kita, amalan-amalan kita. Kalau ditanya, Ustaz, ada tetangga saya solatnya rajin tapi amalan-amalan sehariannya tidak mencerminkan dia seorang Islam, dia seorang Muslim. Lihat apakah solatnya sesuai syariat, sesuai rukun-rukun yang kita bahas tadi itu. Jangan-jangan dia hanya berupa gerakan tapi niat saja tidak baca, Fatihah saja dia tidak tahu. Sudah niat saja tidak tahu, Fatihah tidak tahu, masih tidak hadir ketika kajian fikih. Ya wallahu a'lam. Kalau kita merasa tidak tahu, datang ngaji. Ada muskil di dalam kajian, tanya saja, kita jawab bersama-sama. Kalau tidak tahu malah diam di rumah, ya gimana? Itu dihisap karena tidak tahunya, dihisap pula karena tidak belajar. Ini biar dia sholat rajin ke masjid, tapi ketika pekerjaan itu tidak dilandasi dengan niat yang benar, yang sesuai rukun-rukun sholat tadi, maka sholatnya tidak sah secara syariat, secara fikih tidak sah. Kalau dipandang di luar fikih, ya Allah itu punya sifat jaiz, Pak. Yang sholat siang malam Syekh Asyadili saja, beliau masuk surga di dalam kitab Nashihul Ibad bukan karena sholatnya, bukan karena hajinya, bukan karena puasanya, tapi karena dia menolong kucing yang lagi kedinginan di pinggir kota, kemudian dia taruh di kantongnya, sehingga karena kasihan kepada kucing yang kedinginan itu, kemudian Syekh As-Sabili dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara bukan syariat, tapi kita
jangan menanjak kepada toriko, kepada musyahadah. Tapi kalau syariatnya belum kita benahi, kita mau dekat kepada Allah, tapi etika cara mendekatkan kepada Allah kita tidak pelajari. Apa etika kita dekat dengan Allah? Syariat itu, Pak. Niatnya, punya wudu, itu kan syariat yang ngatur. Dzikir itu, Pak, etikanya ada di dalam kitab itu. Bukan hanya dzikir la ilaha illallah, sampai baca Al-Quran paling afdolnya di mana, malam kalau mau mulai menghatam Al-Quran malam apa, akhir dari malam membaca Al-Quran ketika hatam malam apa, diatur dalam Islam itu, Pak. Itu saking luar biasanya Islam. Ya, kita lanjut. Terus yang pertama adalah adzan. Itu adalah sunnah ketika kita sebelum masuk sholat. Yang pertama adalah adzan. Bukan berarti ketika tidak adzan tidak sah sholatnya. Ini kita harus garis bawahi, adzan itu sunnah. Yang kedua adalah al-iqamah. Iqamah. Tahu iqamah, Pak? Qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu iqamah. Mengajak kepada seluruh jamaah untuk melaksanakan sholat. Dan iqamah itu hanya untuk sholat berjamaah, untuk sholat fardu, sholat berjamaah. Kalau sholat sunnah, as-sholatu jami'ah. Itu kalau sholat kan iqamah itu menandakan kita akan melaksanakan Kalau adzan menandakan bahwa masuk sholat. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan isya berarti sudah masuk waktunya isya. Ketika sudah masuk waktunya isya, panjenengan sudah berjejer iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar menandakan akan melakukan sholat fardu. Kalau sholat sunnah seperti tarawih, apa? Gimana cara ngajaknya? As-sholatu jami'ah rahimakumullah. As-sholatu jami'ah. Cukup. Bisa dipahami? Sudah ada? Hei. Kira-kira ada yang muskil yang perlu kita bahas? Silakan. Umpamanya kalau saat sakit itu parah, terus sholat harus wudu atau nggak wudu? Iya. Sudah? Pertama adalah sakitnya apa? Kalau sakitnya yang tidak boleh menyentuh air, maka tidak perlu wudu. Cukup dia ganti dengan tayammum. Kalau hanya dia diperban, kalau hanya diperban, maka dia perlu wudu. Seumpamanya kata dokter hanya diperban aja, yang tidak boleh tersentuh tangan kita bisa, kaki kita bisa. Karena wudu itu walaupun kita diminta tolong ke orang bisa, Pak, wudu itu. Wudu bisa minta tolong ke orang. Caranya tayammum gimana? Pertama, bukan tayammum, caranya wudu yang lagi diperban. Sumpamanya diperbannya setengah ini ya. Panjenengan wudu dulu. Usapkan. Setelah itu ketika batasnya, kalau kita wudu itu dari telinga ke telinga kan, dari ini nih, terus dari rambut ke di dagu, itu adalah batasnya. Ternyata kalau separuh ini diperban, ini kan berarti tidak sempurna, tidak semua air sampai. Terus bagaimana caranya? Caranya setelah kita usap wudunya, niat wudu, ini kan belum sempurna walaupun kena air. Bisa panjenengan pakai air keran, bisa panjenengan pakai tisu basahin, terus dilapin. Yang penting jangan sampai lepas, karena kalau lepas nanti jadi air
mustakmal. Jenengan bisa diginiin, yang penting ada airnya, Pak. Cukup diginiin. Enggak usah banyak-banyak air. Nah, kan ada separuh yang diperban. Separuh yang diperban itu ambil air, diusap sedikit, kemudian panjenengan tayamum, diusap sedikit saja. Diusap sedikit, ambil air, diusap. Habis itu panjenengan tayamum. Tayamumnya itu apa? Karena kalau hanya diusap, itu kan tidak sempurna, tidak menjadi pengganti dari masuknya kepada kulit, maka perlu tayamum. Tayamum itu dikerjakan kalau di dalam Imam Syafi'i setiap ada perban. Seumpamanya di tangan kita ada 4 perban, di talunjuk 1, di sininya 1, di sininya 1, ada 4. Berarti panjenengan perbannya diusap dulu dengan air, enggak usah banyak-banyak, cukup diusap. Kemudian panjenengan tayamum. Kalau ada 4, tayamum 4 kali, baru lanjutkan ke rambut. Kalau itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau tidak bisa, kalau menurut imam lain enggak usah tayamum, cukup dibasahin saja sudah cukup dilap. Hanafiyah. Tapi kalau Imam Syafi'i memang sedikit ruwet untuk tayamum itu, untuk wudu bagi orang yang sakit yang masih bisa memakai air. Kalau memang enggak bisa, Pak, seumpamanya kamu kalau kena air stroke, kalau kena air penyakit kamu tambah parah, tangan kamu tidak bisa berfungsi lagi, ya itu sudah udzur. Sudah boleh panjenengan tayamum, tidak perlu wudu lagi seperti yang kita pelajari itu. Bisa dipahami? Ya. Silakan, mungkin ada lagi yang muskil? Kalau pakai sepatu kan mana? Kalau kakinya pakai sepatu. Ya. Bisa lepas. Muzah itu Pak ada syaratnya. Syarat daripada sepatu itu harus menutupi seluruh kewajiban sampainya air ketika kita membasuh kaki. Kewajiban membasuh kaki sampai ke mana kaki? Sampai mata kaki. Maka sepatu yang kita pakai harus menutupi mata kaki. Sebelum memakai sepatu kita harus dalam keadaan suci. Jadi ambil wudu dulu. Kemudian sepatunya juga sudah suci, tidak robek-robek, artinya tidak tembus ketika air masuk ke dalam. Ketika kita kena air itu tidak tembus ke kaki kita. Nah, yang seterusnya, ketika kita pakai, kita harus dalam keadaan suci. Suci. Dalam keadaan suci. Setelah suci, nanti jenengan kentut. Ya, semuanya jalan. Ternyata tak kentut jenengan enggak usah megang sepatu. Setelah kentut panjenengan ambil wudu. Nah, dari ambil wudu itu kalau orang mukim dihitung 24 jam dari kentut, dari setelah wudu. Bukan dari waktu kentutnya. Setelah kentut, kadang kan kentut jam 10, jenengan wudunya jam 12 karena mau sholat duhur. Makanya panjenengan jam 12 ketika ambil wudu, maka dari jam 12 itu masa berlakunya sepatu itu 24 jam. Yang penting jangan dilepas-lepas, ketika tidur dipakai. Jadi mau sholat nggak usah dilepas sepatunya, mau wudu lagi nggak usah dilepas, cukup diginiin. Ya, pakai tangan. Bisa pakai 2 tangan. Kalau di sini nggak cukup. Dan tertutupnya sepatu tersebut bukan berarti tertutup dari penglihatan. Kalau seumpamanya sepatu kaca, itu kan terlihat secara mata, itu sah. Yang penting sepatunya tidak tembus air. Tidak tembus air. Jadi seperti itu kalau mau pakai sepatu mulai nanti malam. Jangan nyoba pakai, tapi ambil wudu dulu sebelum pakai. Ambil wudu dulu, terus sepatunya menutupi mata kaki. Ya, menutupi mata kaki. Sepatu sekarang yang menutupi mata kaki sepertinya sepatu bot. Jangan pakailah, praktek ilmunya biar bermanfaat. Pakai tidur. Tapi ini hanya bisa mengganti
ucapan saja, tidak mengganti untuk mandi besar. Ini hanya untuk mengusap ketika kita ke wudu, ketika sholat yang penting ininya suci. Jenengan jalan kaki yang penting nggak nyentuh najis di depan, yang penting nggak nyentuh dan sebagainya. Karena kalau ada beberapa yang dimakfu di depan itu, jangan bisa langsung sholat. Tapi kalau masuk ke masjid sini, jangan dimarahi nanti kalau pakai sepatu. Nggak mau tahu dia mau suci enggak kalau pakai sepatu, etikanya kurang, kan begitu menurut orang sini. Jadi amal ada ilmu itu, di atas ilmu adalah ada etika, ada adab. Jadi kalau di sini karena sudah etika itu jadi apa? Jadi hukum sepertinya. Tapi kalau di Timur Tengah beda, sepatunya beda, Pak. Muzah itu kan terdiri dari kulit. Biasa aja, habis itu naik ke dalam ya biasa langsung sholat. Karena di sana kan padang pasir. Di sini Pak, ya sekarang banyak coran nih. Kemarin, banyak coran. Kalau kemarin saya lihat di sana banyak lumpur, masuk lagi ke sana lumpur. Sampai tamu saya pernah masuk ke sini, Pak Ustadz saya mau tenggelam Pak Ustadz, katanya. Motor saya sudah separuh di Blok I. Blok I masuk muter ke kiri, berarti kan Blok D. Blok D yang sebelah sini. Ini sudah separuh Ustaz, motor saya sudah tenggelam. Enggak, bukan di situ. Tapi alhamdulillah sekarang barokahnya, kinerjanya RW dan pengurus-pengurus yang lain, alhamdulillah saya lihat semuanya cor. Kita doakan semoga mereka sehat walafiat semua. Perjuangannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Kita ketemu lagi insyaallah di minggu keempat. Sekarang minggu berapa ya? Oh, minggu ketiga. Oh ya, minggu pertama kemarin kita libur. Libur karena ada hajat kayaknya di depan. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kata yang tidak baik yang menyinggung, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.